Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dina Khairun Nisa min Kismi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah min Faslis Salis Alba. Baiklah, saya di sini yang insya Allah akan memenuhi tugas presentasi dasar-dasar kependidikan yang telah diberikan oleh dosen saya yang insya Allah berjudul Inovasi dan Pengembangan Pendidik di Masa Depan. Baiklah, bentuk pembahasannya adalah yang pertama pengertian dari inovasi. Nah, yang kedua sasaran inovasi pendidikan. Nah, yang ketiga pembangunan pendidik untuk masa depan. Untuk pengertian yang pertama, di sini ada tentang pengertian inovasi. Inovasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation. Ini berarti pembaruan atau perubahan. Nah, kata kerja dari innovo berarti memperbarui dan juga mengubah. Inovasi adalah perubahan baru untuk perbaikan, berbeda dengan perubahan sebelumnya atau perubahan sebelumnya yang disengaja atau sudah direncanakan. Penjelasan yang pertama itu, inovasi kan secara bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu innovation, yang berarti perubahan atau berubah atau berbeda dari sebelumnya, yang sebelumnya sudah sengaja untuk direncanakan. Nah, dengan kata lain, inovasi adalah menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk seperti ide, desain, ataupun dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya yakni ada reka atau inovasi juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengembangan, pemanfaatan, mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman untuk menciptakan atau perbaikan produk, proses, dan sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Nah, perbaikan atau kemajuan dalam pendidikan adalah satu latar belakang terjadinya inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, produk, atau hasil karya baru yang digunakan sebagai pembaharuan untuk mencapai tujuan pendidikan atau menyelesaikan permasalahan di dunia pendidikan. Nah, seperti contohnya di sini ada perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang. Nah, tentunya di sini juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan yang salah satunya adalah di bidang pendidikan tersebut. Nah, di sini melalui inovasi pendidikan tersebut diharapkan pendidikan mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga kualitas pendidikan akan semakin baik dan juga terarah serta dapat mencapai efisien dan efektivitas yang untuk mengembangkan potensi diri peserta didik dalam pendidikan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas sasaran dari inovasi pendidikan dalam pencapaian penerapannya. Inovasi pendidikan memiliki sasaran atau bentuk yang terkena dampaknya. Nah, contohnya di sini adalah yang pertama itu guru. Guru itu sasaran utamanya adalah guru. Sebagai pendidik, guru berada di garda terdepan. Kenapa? Dalam memastikan kelangsungan belajar siswa di dalam kelas. Nah, keahlian pendidikan guru pasti akan mengubah pengetahuan semua siswanya dan akan mengubah pengetahuan, selain pengetahuan juga bisa mengubah moral siswa. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat contoh-contoh langkah-langkah yang dapat dilakukan guru dalam perubahan atau inovasi. Yang pertama yakni membuat rencana pelajaran, yang kedua seperti melaksanakan pembelajaran, terus mengenangani tugas administrasi, keuangan, menjalin komunikasi yang baik kepada siswa-siswanya, dan juga meningkatkan keterampilan pendidikan, dan juga mengembangkan keterampilan siswanya. Nah, di sini yang kedua yakni siswanya. Sasaran kedua yakni siswanya. Siswa adalah tujuan utama pendidikan yang diajarkan oleh guru tadi.
Nah, nilai siswa dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajarannya. Namun, siswa perlu dilibatkan dalam inovasi, meskipun hanya dilakukan dalam bentuk bentuk rujukan seperti belajar dari inovasi atau mengomunikasikan pengetahuan yang diperoleh antar siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini ada yang ketiga ada kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan pedoman bagi guru untuk belajar. Oleh karena itu, segala inovasi yang diterapkan di sekolah harus terlebih dahulu diselaraskan atau disesuaikan dengan kurikulum. Nah, tanpa adanya kurikulum di sini, inovasi tidak dapat mencapai tujuannya. Inovasi kurikulum dapat diartikan sebagai gagasan untuk menciptakan kurikulum baru dengan memaksimalkan potensi pemecahan masalah. Nah, di sini yang keempat, untuk sasaran yang keempat ada fasilitas. Fasilitas, inovasi fasilitas sekolah tidak bisa diabaikan begitu saja. Tanpa peralatan yang memadai, siswa tidak bisa belajar dengan sebaik mungkin kan. Nah, pembelajaran juga tidak akan bermanfaat. Contoh inovasi fasilitas di sekolah yaitu antara lain menyiapkan ruang baca di ruang kelas, membangun lapangan basket untuk kegiatan tambahan atau kurikulum tambahan, dan melengkapi peralatan eksperimen. Baiklah, untuk pengertian yang selanjutnya di sini kita membahas tentang pembangunan pendidikan masa depan. Apa sih pendidikan itu? Nah, di sini bisa diartikan pendidikan adalah sebagai landasan yang kuat bagi pengembangan nasional atau pengembangan nasional. Nah, investasi dalam suatu pendidikan itu meningkat pesat dengan pembangunan sekolah-sekolah baru. Contohnya kayak pelatihan guru dan juga penyediaan buku dan juga peralatan pendidikan yang memadai. Nah, di era modern ini, kemajuan teknologi dan juga globalisasi pendidikan Indonesia terus mengalami pengembangan atau perubahan. Pendidikan berbasis teknologi semakin diperluas, memungkinkan akses ke sumber daya pembelajaran yang lebih luas dan pembelajarannya itu lebih berjarak atau jarak jauh. Jadi bisa kayak bahasa kuliah kayak online gitu dengan pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan itu kan tadi sebagai landasan pembangunan. Nah, memang seiring berjalannya waktu di dunia itu semakin menyadari bahwa pendidikan adalah landasan yang kuat bagi pembangunan nasional. Nah, buat pembangunan nasional, investasi dalam pendidikan meningkat pesat dengan pembangunan sekolah-sekolah baru, pelatihan guru, dan penyediaan buku dan peralatan pendidikan yang memadai. Nah, kayak contohnya pendidikan di era modern yang seperti sekarang dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan di Indonesia terus menjalani perubahan dan juga pengembangan. Nah, pendidikan berbasis teknologi ini semakin diperluas, memungkinkan akses sumber daya dan juga pembelajaran jarak jauh dapat dijangkau. Nah, program-program inovatif di sini seperti contohnya kayak learning dan pembelajaran online telah membantu mengatasi tantangan geografis dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Jadi bisa untuk tidak langsung tatap muka seperti offline. Jadi bisa untuk online dari daerah satu ke daerah lain sekarang sudah bisa dijangkau karena adanya pendidikan teknologi pada era modern sekarang ini. Nah, meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam pembangunan pendidikan nasional, tapi tantangan terus tetap berlanjut. Nah, slide selanjutnya ini yang terakhir tentang tantangan pembangunan pendidikan di masa depan. Di sini membutuhkan seperti pendekatan inklusif dan berkelanjutan. Nah, setiap anak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.
kita harus berkomitmen berdasarkan gender, suku, agama, ataupun latar belakang sosial, ekonomi. Nah, selain itu, pendidikan juga berkelanjutan juga penting. Pendidikan yang berkelanjutan juga penting. Tidak hanya selama masa sekolah, tetapi sepanjang hidup kita. Kita harus belajar dan mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di era perubahan yang konstan. Nah, untuk tantangan pembangunan pendidikan di masa depan, di sini juga membutuhkan pendekatan inklusif dan juga yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya top di situ saja. Nah, setiap anak di sini harus diberikan kesempatan yang sama, mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan dan juga tanpa diskriminasi. Kita harus berkomitmen untuk apa? Untuk memerangi kesenjangan pendidikan yang masih ada, baik berdasarkan gender, suku, agama, atau latar belakang sosial ekonomi. Selain itu juga pendidikan yang berkelanjutan juga penting, tidak hanya selama masa di sekolah, tetapi sepanjang hidup kita. Kita harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru untuk apa? Untuk relevan di era perubahan yang konstan. Begitu. Nah, untuk yang terakhir di sini pembacaan kesimpulan. Yakni kesimpulannya, inovasi adalah menemukan suatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan juga lain sebagainya. Nah, dalam penerapannya, inovasi pendidikan memiliki sasaran atau bentuk yang terkena dampaknya. Nah, sasaran tersebut diantaranya adalah seperti tadi, guru, yang kedua kurikulum, yang kedua siswa, lalu kurikulum, dan juga yang terakhir adalah fasilitas di sekolah. Nah, tantangan pembangunan pendidikan di masa depan di sini membutuhkan pendekatan yang inklusif dan juga berkelanjutan. Setiap anak di sini harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Kita juga harus berkomitmen untuk memerangi kesenjangan pendidikan yang masih ada, baik berdasarkan gender, suku, agama, atau latar belakang sosial dan juga ekonomi. Nah, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sampai di sini, saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.